Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia bersama keluarga dan insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan yang menjadi perdebatan dalam sejarah pemikiran Islam. Apakah orang-orang mukmin, apakah orang-orang muslim yang berdosa besar itu kekal di dalam neraka? Apakah rusak tauhidnya? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni semua dosa selain syirik. Itu pun bagi siapa yang dikehendakinya. Syirik di sini bukan dalam pengertian komunikasi sosial kita, yaitu iri, dengki, bukan. Syirik di sini yang dimaksud adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa di mana dia disekutukan dengan Tuhan yang lain. Dia tidak mau diduakan dengan Tuhan yang lain. Dan Allah berkehendak mengampuni dosa selain menyekutukan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sehingga pondasi keimanan yang paling mendasar adalah mengimani eksistensi Allah sebagai Tuhan. Ini yang telah kita bahas dalam 4 episode ini. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal yang paling mendasar. Makanya hal yang paling urgen, paling primer, paling pokok dalam hidup ini adalah iman kepada Allah. Makan penting, minum lebih penting, minum penting, bernapas lebih penting, bernapas penting, beriman kepada Allah jauh lebih penting. Karena kalau orang memiliki harta yang banyak, minuman berserakan, bernapas dalam tubuh yang sehat, tapi tidak punya iman, meninggal dunia, habis. Tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, berhenti bernapas, tapi punya iman kepada Allah, maka ada harapan untuk selamat di kemudian hari. Jadi hal yang paling mendasar itu adalah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan. Semua dosa selain menyekutukan Allah, selain musyrik, maka Allah akan mengampuninya. Tapi ketika musyrik menyekutukan Allah, maka itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di kalangan para ulama banyak pendapat yang kita jadikan rujukan untuk bahasan kita. Yang pertama, Ibnu Hajar al-Asqalani tidak sependapat dengan Khawarij. Dosa selain syirik, orang meninggal dunia belum taubat maka kekal di neraka. Itu tidak disetujui oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa? Karena dari ayat yang kita baca tadi, Allah masih memberikan harapan kepada orang-orang yang memiliki dosa. Yang penting bukan musyrik. Yang penting bukan musyrik. Itu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani. Abu Ja'far at-Tahawi mengatakan, umat Nabi Muhammad SAW yang tetap bertauhid maka tidak kekal di neraka, akan dikeluarkan. Dengan sebab apa? Yang pertama, pendapat beliau dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosanya banyak, dosanya besar, tetapi tidak menyekutukan Allah, tidak kekal di neraka. Dia akan dikeluarkan sebab rahmat Allah. Yang kedua, sebab syafaat orang-orang yang berhak memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abu Hasan al-Asy'ari menentang pendapat Mu'tazilah bahwa orang-orang yang maksiat yang belum bertaubat hingga meninggal dunia, maka orang itu kekal di neraka. Itu tidak sependapat Abu Hasan al-Asy'ari. Orang yang maksiat belum bertaubat kekal di neraka, padahal dia tidak menyekutukan Allah. Maka dianggap pendapat yang mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka meskipun tidak musyrik, dia kekal di neraka, ini bertentangan dengan Quran surah An-Nisa ayat 48. Sehingga dalam pendapatnya Abu Hasan al-Asy'ari, dia akan tetap mendapatkan ampunan betapapun lamanya dan akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Imam Nawawi, dalam pendapatnya Imam Nawawi, seorang pezina, seorang pencuri, seorang penjudi, sepanjang dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, maka jika dia bertaubat, maka hilang dosanya. Bertaubat, gugur dosanya. Tapi jika dia tidak bertaubat, pendapatnya dia terserah Allah. Mau ampuni urusannya Allah, tidak mau ampuni juga urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Nawawi. Imam Al-Ghazali, para pelaku dosa besar tetap dia berada dalam iman tauhid. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pendapatnya. Imam Ahmad bin Hambal, orang-orang yang selama hidupnya yang penting dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, maka ketika dia melakukan dosa, maka ketika meninggal dunia tetap harus disolati. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dari seluruh rangkaian pendapat para alim ini, maka kita berharap bahwa sepanjang kita tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik, maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid itu kebenaran mutlak yang tidak bisa dirusak oleh rusaknya orang itu. Contoh yang sangat logis yang dicontohkan oleh seorang ulama yang sangat populer di dunia medsos, yaitu Kiai Haji, beliau yang kita muliakan, Kiai Haji Bahaudin Mursalim. Allah sebagai Tuhan itu kebenaran absolut dan itu tidak bisa rusak oleh karena rusaknya orang yang meyakininya. Analogi yang dibangun, kalau orang ditanya 1 tambah 1 berapa? Hasilnya 2. Kita tanyakan kepada seorang dokter 1 tambah 1, 2. Kita tanyakan kepada anak SMA 1 tambah 1, 2. Kita tanyakan anak SD 1 tambah 1, 2. Kita tanyakan anak TK 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2 itu tidak bisa rusak meskipun orang itu melakukan maksiat. Contoh seorang PSK, dia melakukan dosa besar karena profesinya itu. Lalu kita tanya 1 tambah 1 berapa? 2. Gara-gara dia jadi PSK, profesinya PSK, terus kita tidak mau menerima kebenaran 2 ini, itu adalah sebuah kesalahan. 1 tambah 1 tetap 2. Adapun dia melakukan dosa besar itu urusan lain. Jadi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak oleh karena perilaku-perilaku orang yang meyakininya. Maka kita sependapat dengan para jumhur ulama-ulama yang telah kita ketengahkan. Seorang mukmin yang melakukan dosa, dosanya itu sepanjang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhidnya tidak rusak dan dia akan mendapatkan hak untuk ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ternyata kita serahkan kepada Allah, dan apakah nanti di akhirat Allah akan cepat membebaskannya atau berlama-lama di dalam neraka, itu otoritasnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, Allah sebagai Tuhan adalah kebenaran absolut, tidak bisa dirusak oleh perilaku orang yang mengimaninya karena dosa kesalahan yang dilakukannya, sepanjang dia tidak mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, sepanjang dia tidak musyrik, sepanjang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah kita mengenal Allah, kita mendengar Allah, kita mengimaninya, dan kita berusaha mentaatinya dalam kehidupan ini, dan kita berharap di penghujung akhir penghidupan kita diberi bimbingan kekuatan zahir batin untuk mampu melapaskan la ilaha illallah. Semoga saya, semua kita yang mendengar dan orang-orang yang kita cintai dimasukkan surga dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf.
Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.